Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Teman-teman, tanggal 5 Desember 2024 hari ini. Jadi gini ya teman-teman, saya tuh mau membahas masalah politik. Kita bahas politik santai, serius, tapi santai teman-teman ya. Jadi politik itu adalah kumpulan ya, orang-orang yang penuh intrik ya. Saya tuh sampai bosan teman-teman kalau berpikir tentang politik. Kita tinggal melihatnya dari sudut mana, ya. Karena sekarang yang sedang heboh adalah keruntuhan PDIP di berbagai daerah. Saya mau angkat topik mengenai kenapa PDIP runtuh. Sebenarnya bagi kita yang netral, ya, yang kita dekat dengan rakyat beneran, bukan pura-pura, ya, nggak ada kepentingan apapun, nggak ada keuntungan apapun saya bahas mengenai PDIP atau mengenai partai lain atau mengenai politik, ya bagi saya nggak ada manfaatnya juga. Tapi mungkin ya bagi orang-orang yang hatinya bersih, yang berniat untuk menjadi pemimpin, yang berniat untuk duduk di sebuah lembaga atau yang membuat kebijakan atau eksekutif atau legislatif atau yudikatif, ya semoga bisa mendengarkan curahan hati saya yang setiap harinya berkumpul dengan rakyat, yang setiap harinya mengamati detak jantung kehidupan rakyat, denyut jantung kehidupan rakyat kecil, rakyat menengah dan rakyat atas ya teman-teman. Jadi saya tuh sudah tutup buku sebenarnya, nggak membahas mengenai politik-politik seperti ini, tapi saya harus menyuarakan apa yang selama ini saya lihat selama 30 tahun lebih. Saya lihat, saya rasakan, dan saya dengarkan ya teman-teman, kehidupan rakyat itu seperti apa. Nah karena sekarang sedang hiruk pikuknya Indonesia menuju Indonesia maju, Indonesia emas ya, itu targetnya. Ya masalah pesimis dan optimis ya kita harus bungkus jadi satu menjadi optimisme ya. Kalau kita nggak berusaha, pasti nggak akan ada hasil. Tapi di dalam kenyataannya, teman-teman, saya membahas kenapa rakyat sudah mulai jenuh dengan hiruk pikuk kampanye, hiruk pikuk janji, dan sebagainya. Rakyat itu sudah jenuh, teman-teman ya. Benar apa yang dikatakan Prabowo. Udah nggak usah banyak tingkah, nggak usah banyak rapat, nggak usah banyak biaya-biaya yang nggak efisien. Sekarang saatnya bekerja untuk rakyat. Ya, sekarang saatnya bekerja untuk rakyat. Bayangin aja, selama reformasi ya teman-teman, 98 sampai hari ini, udah berapa tahun? 25 tahun lebih ya teman-teman. Artinya apa? Seharusnya Indonesia sudah beda cara-caranya. Malah hari ini tambah kacau. Tambah kacau teman-teman, koruptor di mana-mana. Ya. Terus nggak ada yang jerah sama sekali, kejahatan di mana-mana. Kan tambah kacau, nggak seperti dulu teman-teman. Ya walaupun dulu 25 tahun yang lalu dianggap otoriter ya, beda. Ya bukan berarti saya pro otoriter, bukan, beda suasananya. Hari ini tambah kacau, banyak orang stres, rakyat kecil stres karena apa? Ya itu tadi. Jadi pemimpin-pemimpin banyak yang tidak memberikan contoh kebaikan. Ya, para pengambil keputusan tidak memberikan contoh hidup yang sederhana dan bekerja keras. Akhirnya apa? Pengaruh teknologi ya yang membawa mimpi-mimpi jadi meracuni masyarakat. Masyarakat bawah ya khususnya itu teracuni oleh media sosial dan sebagainya. Karena ada mimpi-mimpi di situ. Ya akhirnya ada yang nggak tercapai, akhirnya melakukan sesuatu hal yang tidak sepatutnya. Banyak sekali kalau kita mau membedah satu-satu penyebab masyarakat tuh males ngomongin politik kadang-kadang ya. Males dan sangat ironis kadang-kadang. Ironisnya begini, para politisi, para pejabat itu hidupnya bertolak belakang dengan rakyat.
bertolak belakang. Jadi mereka hidupnya hedon, mewah gitu ya, mobilnya mewah, Alphard dan sebagainya. Sementara rakyat teman-teman beli bensin aja hari ini udah mau naik lagi katanya. Ya, kata nanti ada di pembatasan bensin untuk rakyat kecil. Nah, ini rakyat kan jadi korban janji-janji nggak jelas. Itu baru satu sisi ya teman-teman. Ada lagi yang membebani rakyat kecil yang diam-diam itu seperti bara dalam sekam. Ya. Kemarin ada angin segar tuh dari rapat dengar pendapat antara Korlantas dengan DPR. Akan dihapusnya ya, usulan DPR saya setuju tuh, akan dihapusnya biaya perpanjangan SIM dan STNK. Setuju, itu membebani rakyat kecil. Rakyat kecil tuh banyak yang membuat SIM, STNK untuk usaha gitu ya. Itu rakyat kecil. Dibebani berapa biaya coba kalau bikin itu? Udah ratusan ribu. Belum kalau perpanjang, bayar lagi. Betul sekali itu. Ya, anggota DPR yang sudah senior tuh mengusulkan. Itu betul sekali. Nah, dari situ teman-teman terakumulasi rakyat kecil itu. Ternyata selama ini berpuluh-puluh tahun, ya hampir 25 tahun, ya bahkan PDI 10 tahun terakhir berkuasa, nggak ada perubahan sama sekali yang dirasakan oleh rakyat kecil. Apa yang dirasakan coba? Sekolah tetap aja, walaupun SD sampai SMA negeri gratis, tapi masih ada banyak biaya-biaya, masih banyak rakyat yang nggak mampu untuk membayar biayanya itu. Ya, untuk khususnya yang di swasta ya, banyak yang ijazah nggak ketebus ya sampai ngadu-ngadu ke wakil presiden. Banyak yang orang belum punya rumah semakin mahal. Jadi rakyat kecil itu mau berubah sulit sekali. Apalagi tantangan sekarang ya, banyak pengangguran karena lowongan kerja kurang, pertambahan penduduk muda banyak. Ini rakyat kecil sangat tersiksa. Teman-teman, kalau bicara rakyat kecil, saya harus bicara karena saya rakyat kecil. Saya tiap hari kumpul rakyat kecil. Ya, saya nggak mengerti betul rakyat kecil itu seperti apa. Selain saya rakyat kecil, saya juga peneliti tentang rakyat kecil. Jadi hafal banget saya tentang rakyat kecil ya. Mau rakyat kecil yang mana? Ya, makanya sekarang kan terjadi kalau kita bahas mengenai politik, males rakyat kecil tuh. Yang ada janjinya. Nah, karena ini sedang ramai dibahas mengenai PDIP kalah di beberapa tempat, saya mau ngambil sudut pandang dari pandangan rakyat kecil dulu nih. Ya, dia berpikir realistis teman-teman. Siapa kira-kira yang telah selama ini membantu rakyat kecil? Nah, terus ada isu-isu media sosial tuh yang membongkar masalah perampasan aset yang nggak dibentuk sampai hari ini, itu juga mempengaruhi pandangan tentang rakyat kecil. Iya ya, koruptor makin banyak ya, dihukum rendah, dihukum nggak lama, tapi duitnya udah banyak. Itu juga mempengaruhi ya pola pikir rakyat kecil teman-teman, karena gapnya terlalu jauh antara pejabat dan rakyat kecil, terlalu jauh teman-teman. Akhirnya masyarakat sudah antipati ya dengan politik atau janji-janji. Banyak hal itu baru saya bahas sebagian kecil aja teman-teman. Banyak hal yang membuat hari ini PDIP juga diwakili oleh elit-elitnya yang menyuarakan tentang kebencian tuh, tentang orang yang selama ini masih dicintai oleh rakyat, yaitu Presiden Jokowi. Ya, dimusuhi, akhirnya rakyat kan membela Jokowi, yaitu salah satu penyebab PDIP juga rontok. Ya. Jadi kita bahas mengenai kerontokan PDIP itu banyak faktor ya. Banyak faktor. Yang pertama, rakyat yang mencintai Jokowi masih banyak ya, 80%. Nah, sedangkan Jokowi diserang oleh kader-kader PDIP. Nah, itu yang membuat PDIP rontok. Itu teman-teman, semudah itu ya analisanya. Ya, PDIP dengan kalau menurut saya agak sombong ya dia dengan menyerang Presiden Jokowi yang masih dicintai oleh rakyat 80%. Ya, feedbacknya negatif kepada PDIP. Akhirnya PDIP rontok ya di pemilu 2024 ini teman-teman. Ya, nggak sulit kan analisanya. Itu nanti saya banyak faktor lagi ya saya bisa ceritakan ya teman-teman. Tapi video ini saya batasi 10 menit saja ya teman-teman, nggak lama-lama biar nggak terlalu panjang videonya. Jadi nanti saya bahas lagi kenapa PDIP rontok di chapter yang kedua teman-teman. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa.